Karena udah cukup pesertanya, ini saya mulai aja Ibu-Ibu. Ada suara nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ustadz Amir Ngau MS selaku pemateri kita hari ini, serta seluruh peserta workshop kaligrafi yang luar biasa. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara yang sangat bermanfaat ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini juga bisa menjadi berkah dan memberikan manfaat untuk kita semua. Workshop kali ini mengusung tema individual menggunakan kaligrafi untuk dekorasi dinding, yang akan membahas bagaimana seni kaligrafi itu bisa menjadi peluang bisnis kreatif untuk dekorasi rumah, masjid, kantor, dan ruangan lainnya. Sebelum kita mulai, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya Ustadz Amir, kita akan langsung memasuki sesi materi aja. Apa jelas suara saya Ustadz Amir? Ada suara nggak sih? Kok nggak ada ya? Ustadz Amir. Hah? Ustadz Amir, suaranya nggak ada Ustadz. Belum ada Ustadz suaranya.
Maaf, masih belum ada. Jadi mungkin karena suara Ustadz Amir masih terkendala, saya ingin apa memperkenalkan Ustadz Amir. Jadi Ustadz Amir ini beliau merupakan praktisi seni kaligrafi dan desainer interior yang telah berpengalaman dalam mengaplikasikan sebuah kaligrafi sebagai elemen dekorasi dinding. Kemudian Ustadz Amir ini juga memiliki keahlian, beliau pengajaran di bidang kaligrafi sejak tahun 2015 ya Ustadz. Ustadz masih belum ada suaranya Ustadz. Belum ada Ustadz. Belum ada. Belum ada Kak Amir. Apa?
Eh, Ustaz Amir, tadi kayaknya udah ada di Ustaz, tapi sekarang hilang lagi. Apa ada yang lain lagi?
Halo. Nah, alhamdulillah udah aman Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Baik, terima kasih. Sudah bisa saya lanjutkan, Bu Nisa. Sudah bisa Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Anissa sebagai moderator dan Bapak Ibu yang bisa bergabung dalam workshop spesial Ramadan pada hari ini. Insya Allah kita semua dilimpahkan kesehatan dan bisa menjalankan ibadah puasa hingga akhir tiba. Hingga bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri ke depan. Meskipun hari ini kita baru berjalan 4 hari puasa. Salawat serta salam, marilah kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau adalah penuntun bagi kita ke jalan yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Amir Ngau, saya berasal dari Gorontalo, dan tema hari ini adalah ide jual menggunakan kaligrafi untuk dekorasi dinding. Kaligrafi itu banyak macamnya, banyak versinya, banyak maknanya, banyak unsurnya yang harus kita perhatikan. Tergantung dari mana kita melihatnya. Secara pengertian secara umum kaligrafi itu seni menulis indah yang tertata rapi dengan berpatokan pada garis itu sendiri sebagai dasar patokannya. Kemudian dikenal juga sebagai bentuk ekspresi seni. Bukan cuma kaligrafi Arabnya, tetapi kaligrafi dari berbagai macam negara atau jenis tulisan yang dikuasai atau yang diminati oleh penggunanya. Kaligrafi itu sendiri juga memiliki fungsi dan makna serta filosofi kepada penggunanya serta seleranya. Apa yang akan ditampilkan atau yang diinginkan yang terpajang di hadapannya. Kemudian keunggulan kaligrafi itu sendiri, kita berbicara hal ini kaligrafi Arab ya. Kaligrafi itu mempunyai hal yang unik. Yang mempunyai gaya karakter, jenis-jenis, sentuhan-sentuhan, setiap sudutnya itu pun berbeda-beda. Kemudian sentuhan personal, kaligrafi itu bisa diambil dari Al-Quran pada umumnya. Ayat-ayat pilihan, seperti ayat kursi, Al-Fatihah, dan lain sebagainya. Ada juga diambil dari hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis pilihan atau hadis-hadis yang pernah kita dengar, menyentuh. Kemudian kita jadikan kaligrafi yang menarik untuk dipajang. Ada juga selain diambil dari Al-Quran, hadis, ada juga dari mahfuzot, kata-kata mutiara dalam Arab. Itu pada umumnya. Tapi yang rata-rata dipakai dalam tulisan kaligrafi itu bersumber dari ayat-ayat Al-Quran.
tren kaligrafi interior itu tidak luput dari penyebaran Islam dulunya dari luar negeri, khususnya dari Timur Tengah. Sehingga orang-orang terdahulu menemukan pada tulisan-tulisan kaligrafi itu awalnya di batu-batu nisan. Mungkin dilihat lebih ada unsur yang unik, menarik, maka mereka memperdalami sehingga hari ini tulisan kaligrafi tidak hanya kita bisa lihat di tulisan-tulisan batu nisan, tetapi juga sudah banyak pada umumnya, sudah merambah ke rumah-rumah. Kemudian jenis-jenis kaligrafi, khususnya di Indonesia, jenis kaligrafi itu, jenis huruf itu sebenarnya ribuan jenis. Tetapi karena terlalu banyak dan ada kemiripan dari setiap jenis hotnya atau kaligrafinya, jadi kalau di Indonesia itu pada umumnya yang dipelajari itu ada 7 jenis. 7 jenis kaligrafi atau hot. Yang pertama itu hot naskih atau kaligrafi naskih. Ini jenis kaligrafi yang paling umum dipakai oleh penulis-penulis di Indonesia. Mengapa? Karena jenis ini lengkap dengan tanda bacanya atau sakal-sakalnya, tanda wakofnya, itu lengkap. Sementara di jenis kaligrafi lain, itu tanda baca itu tidak menjadi wajib, hanya ada tanda-tanda tertentu yang menjadi wajib. Kemudian jenis yang kedua itu kaligrafi sulus. Ini kalau dalam sebutan orang-orang kaligrafer, ini jenis hot yang paling susah. Jenis kaligrafi yang paling sulit dibuat secara manual. Karena dia mempunyai unsur lentur, kaku, sudah ada di dalamnya. Tetapi jenis ini pada umumnya menjadi kaligrafi utama kalau di dalam masjid. Mengapa? Karena dalam jenis hot sulus, kaligrafi sulus ini banyak variasi hiasannya untuk mengisi kekosongan huruf-huruf yang ada dalam tulisan. Tetapi jenis hot ini banyak macamnya juga. Ada versi yang mendatar, hot apa namanya? Hot sulus adi namanya kalau istilah kaligrafi. Ada juga yang hot ini bertumpuk-tumpuk, jadi tidak semua orang bisa membacanya. Tetapi ayatnya betul. Istilahnya itu sulus adi yang sudah mempunyai gaya susunan tersendiri sesuai karakter penulis. Kemudian yang ketiga jenis hotnya itu Farisi. Ini berasal dari negaranya sendiri. Biasa nama kaligrafi itu diambil dari nama daerah ataupun nama tempat. Hot ini tidak lengkap tanda bacanya. Hanya yang ada itu biasanya digunakan hanya tanda tasjid sama tanda badal. Nah ini kalau kita bukan orang Timur Tengah agak susah membacanya karena tidak lengkap tanda bacanya. Ini hot Farisi. Ya, kecenderungan hot ini kaligrafi ini biasanya miringnya ke arah kanan dibandingkan kaligrafi yang lainnya. Selanjutnya jenis hot atau kaligrafi diwani. Yang pada umumnya kaligrafi ini dipakai oleh orang-orang Timur Tengah waktu itu dalam penulisan naskah-naskah kerajaan, surat-surat penting. Kemudian jenis lainnya itu diwani jali. Nah ini yang bisa kita lihat di bawah ini, yang paling bawah, yang banyak bintik-bintiknya. Ini juga tidak lengkap jenis tulisannya, tanda bacanya.
Jadi agak susah lah. Khususnya kita yang bukan penduduk dari Timur Tengah. Kemudian jenis ketiga itu Hotrika. Biasa jenis tulisan ini digunakan dalam penulisan catatan kaki dalam kitab-kitab klasik. Ini gaya tulisannya agak cepat. Dan pada umumnya negara-negara Timur Tengah itu belajar awal tulisan itu dari Hotrika. Selanjutnya beranjak ke jenis tulisan lainnya. Terakhir itu Kufi. Kufi ini lebih banyak ornamennya. Jenis Kufi itu sendiri juga banyak versinya. Kemudian kalau kita melihat kaligrafi itu di Indonesia, khususnya di Indonesia itu setiap 2 tahun ada event namanya MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Dalam event MTQ ada juga perlombaan kaligrafi. Nah, kaligrafi ini sekarang sudah ada 5 kategori kalau diperlombakan dalam event MTQ. Dulunya masih 3. Sekarang sudah ada hiasan naskah, yakni kaligrafi medianya hanya menggunakan karton putih, serta tulisannya pakai tinta hitam. Bisa dengan tinta warna yang lain. Kemudian kalau hiasan mushaf, itu menggunakan media karton juga, tetapi sudah menggunakan ornamen dan cat dalam pengerjaannya. Kemudian kaligrafi dekorasi. Nah, cabang dekorasi ini cikal bakal menjadi gaya-gaya atau seninya itu mengarah ke dekorasi dinding. Karena kalau di dalam lomba dia menggunakan media triplex dengan ukuran 180 cm 120 cm kali 80 cm. Kemudian gaya yang kontemporer ini biasanya orang-orang yang punya seni menggambar, maka digandeng untuk mengikut serta dalam event kaligrafi kontemporer. Kemudian yang baru-baru ini, baru 2 tahun berjalan, muncul dalam event MTQ itu ada namanya kaligrafi digital. Nah, itu menggunakan tidak menggunakan lagi bahan-bahan kasar seperti handam, cat, tetapi dia sudah menggunakan digital dengan modal elektronik. Kemudian beberapa gaya kaligrafi yang digunakan. Kaligrafi Arab yang menonjolkan tulisan Arab dengan tema-tema yang spiritual. Kaligrafi Arab itu sudah menggambarkan yang tadi itu. Ada 7 jenisnya. Kemudian kalau dalam Indonesia itu ada event MTQ. Kemudian kaligrafi modern menggabungkan elemen desain, kemudian tulisan Arabnya sendiri. Sehingga terpadu dan disesuaikan oleh selera pengguna maupun pembuatnya itu sendiri. Kemudian gaya kaligrafi tradisional. Gaya kaligrafi tradisional seperti yang saya ungkapkan tadi, biasa mengacu pada latihan personal. Mengacu pada 7 jenis tulisan tadi, khususnya kalau belajar kaligrafi tradisional di Indonesia. Biasanya itu didapati di pondok-pondok pesantren, ada pelajarannya. Kemudian kalau pengen menseriusi ikut kursusnya atau mondok khusus belajar kaligrafi itu
sudah ada sekarang banyak di beberapa daerah yang saya kenal itu ada Lemka. Lemka Ciputat sama Lemka Sukabumi. Di daerah-daerah lain juga sudah banyak tempat-tempat kursus kaligrafi. Kemudian gaya kaligrafi kostum. Kostum di sini dalam arti sesuai permintaan dari konsumen. Maunya apa, karakternya seperti apa. Nah, itu yang diikuti oleh pengrajin atau pembuat kaligrafi itu sendiri. Kemudian kalau kita melihat potensi kaligrafi, khususnya untuk dekorasi dinding, ada banyak target pasar yang perlu kita tuju. Ya, contohnya pecinta seni yang punya rasa, keinginan, dan menghargai menghargai nilai seni itu sendiri. Kita bisa temukan di mana saja mereka itu. Kemudian kaligrafi, dekorasi kaligrafi itu ditujukan juga kepada bisa juga dipajang di rumah-rumah, di ruang rapat, di kafe-kafe sudah ada juga tampilan-tampilan kaligrafi untuk meningkatkan suasana yang unik di tempat tersebut. Kemudian kalau kita melihat, kalau kita menjual kaligrafi untuk dekorasi dinding, langkah-langkahnya apa? Yang pertama, kita memilih media sosial, media yang tepat. Media dalam membuat kaligrafi itu sendiri banyak macamnya. Tidak terbatas hanya pada kanvas, kayu, kertas, tetapi bisa juga digunakan dalam talenan, baki, apapun medianya bisa. Seng, akrilik, sekarang itu sudah banyak medianya. Tergantung selera kita mau dari mana kita membuat medianya. Langkah kedua, tentukan desain. Desain, kalau kita membuatnya sendiri itu agak susah. Apalagi kalau masih pemula. Kalau mau mencari yang lebih mudah, sekarang sudah banyak desain-desain yang bisa kita tiru, kemudian dimodifikasi, diambil dari internet atau dari Google, atau secara umum orang melihatnya itu di Pinterest. Kemudian penentuan harga. Biasanya penentuan harga itu kita menghitung dulu HPP, harga pokok produksi. Kalau dari teman-teman saya, biasanya penentuan harga untuk hiasan begini, hiasan dinding, kaligrafi hiasan dinding, dan ini bukan termasuk produk komoditas, ini termasuk produk tren. Maka penentuan harga itu sebenarnya terserah dari pemiliknya atau pembuatnya. Cuman pada umumnya saya mendapatkan referensi itu dari total HPP itu kita kalikan 5, minimal 5. Umpama kaligrafi satu dibuat dengan modal dengan HPP 10.000, maka dari HPP 10.000 itu kita kalikan 5. Itulah harga jualnya. Jadi kalau HPP-nya 10.000, maka minimal kita menjualnya dengan harga 50.000.
Tetapi itu bukan harga baku atau ketentuan baku. Itu tergantung dari pembuatnya. Atau juga melihat dari ornamen-ornamennya yang menurutnya susah apa tidak. Kemudian, mengapa kaligrafi dekorasi dinding itu menjadi pilihan yang cerdas? Yang kalau pertama itu menawarkan produk yang tidak hanya estetik, tapi juga penuh makna dan filosofi. Setiap karya yang ditampilkan dalam suatu karya itu ada ayat pilihan. Kemudian makna dari ayat itu pun mempunyai filosofi tersendiri, dan juga kalau melihat ke belakang lebih jauh lagi, setiap ayat yang diturunkan itu pasti ada asal muasal atau asbabun nuzul. Kemudian ada juga orang-orang yang melihat kaligrafi itu karena ada cerita di balik itu, atau mempunyai kesenangan atau ada pengalaman spiritual tersendiri terhadap ayat-ayat yang dia lihat. Kemudian kalau kita melihat potensi, khususnya kita di Indonesia itu mayoritas Muslim, tentunya potensinya sangat sangat besar dari Sabang sampai Merauke. Tetapi kalau kita lihat di Google Trend, ada daerah-daerah tertentu yang memang banyak peminatnya, khususnya untuk kaligrafi hias dekorasi dinding. Kemudian dapat menjadi peluang bisnis dengan pendekatan yang kreatif. Karena kalau melihat kreativitas dalam menampilkan kaligrafi itu tidak terbatas. Dari segi media, dari segi gaya, dari segi aturannya itu tak terbatas. Tergantung dari pembuat kaligrafinya itu sendiri. Kemudian yang terakhir, memulai usaha itu yang pertama yang harus kita siapkan tentunya peralatan dan desain. Peralatan di sini macam-macam, tergantung media apa yang kita pilih, bahan-bahan apa yang kita gunakan. Akan berpengaruh juga di alat-alat. Contoh, kalau kita menggunakan mau membuat kaligrafi klasik, maka peralatannya berbeda dengan kaligrafi yang dibutuhkan saat pengerjaan untuk media dinding. Pengerjaan di media dinding berbeda juga alatnya ketika mengerjakan dengan bahan medianya kanvas atau kain kanvas, kain lukis. Tetapi pada umumnya ada kesamaan seperti cat, kuas. Tinggal kita sebagai pengrajinnya atau pelakunya yang mengkondisikannya. Kemudian memulai bisnis kaligrafi itu juga perlu membangun brand. Membangun brand, kalau zaman sekarang sudah terlalu banyak media sosial, dari mulai TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, termasuk Zoom dan YouTube menjadi media-media promosinya. Kemudian memulainya tentunya dengan memperindah isi rumah dulu dengan berbagai macam kreasi yang kita bisa buat untuk dekorasi dinding.
khususnya dari kaligrafi. Kaligrafi pada umumnya banyak versinya. Apalagi kalau melihat banyak sebelum-sebelumnya yang paling banyak tren itu khususnya di Gorontalo itu kaligrafi kuningan dari bahan lem tembak. Itu yang pada umumnya ditemukan di jalan-jalan itu, dipromosikan lewat sales-sales yang berjalan. Tetapi kaligrafi rumahan itu seharusnya bukan cuma media lem tembak saja, tetapi ada banyak jenisnya. Di Shopee, di marketplace lainnya tentu sudah banyak. Kemudian kalau kita mau mencari ide membuat sebelum menjual, ya tentunya cari-cari dari media sosial. Kalau saya sendiri biasanya mencari idenya di Pinterest dengan kata kunci kaligrafi. Biasanya macam-macamnya sudah akan muncul. Tinggal kita memilih mana yang sesuai selera kita. Baik, Bapak Ibu, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Amir atas materi yang sangat menarik dan tentunya inspiratif. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaan di kolom chat atau bisa digunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung. Mungkin sambil menunggu ada yang nanya, Ustadz, saya mau nanya paling ya. Ya. Ya Ustadz, kalau misalkan kita nih yang bagi pemula, tadi saya sempat dengar ya Ustadz ngomong kalau misalkan alatnya itu ada handam. Handam itu yang kayak gimana Ustadz? Mungkin Ustadz ada contohnya. Oh, biasa untuk penulisan klasik itu ada 4 jenis yang harus diperhatikan. Yang pertama alat tulisnya berupa Ustadz, handam. suaranya putus-putus Ustadz. Penulisannya itu yang harus diperhatikan dalam penulisan hot klasik atau kaligrafi klasik itu ada handam sebagai alat tulis. Ini saya bisa tunjukkan contohnya. Ini alat tulis yang diraut. Bahannya ini dari tumbuhan pakis. Kalau kata orang Jawa biasanya dibilang pakis. Ada juga dari lidi aren. Kemudian ditutul pada tinta cair atau tinta hitam. Ini biasanya. Kemudian dituliskan pada kertas yang memadai. Biasanya yang digunakan itu kertas art paper, kertas yang licin. Kalau untuk pemula. Kemudian jenis tintanya itu berbagai macam media, berbagai macam tinta pun bisa digunakan. Mulai dari tinta cap, tinta Cina, tinta print, tetapi ada tinta-tinta khusus yang digunakan untuk para kaligrafer untuk menulis kaligrafi itu sendiri seperti tinta Smink, tinta Winsor. Tentunya harga-harga setiap tinta pun berbeda-beda. Pada umumnya untuk latihan untuk pemula menggunakan tinta hitam atau tinta Cina. Terima kasih. Ada lagi, Bu? Terima kasih jawabannya Ustadz Amir. Ibu-ibu yang mau langsung bertanya boleh langsung raise hand aja ya. Jadi nanti saya izinkan untuk dibukakan mic-nya.
Sambil menunggu pertanyaan, Ustadz, di dunia kaligrafi Ustadz sudah berapa lama tadi? Kalau saya belajar kaligrafi itu dari pondok. Dari pondok sejak tahun 2005 saya masuk pondok itu di Hubulo belajar dari guru-guru di pondok. Kemudian setelah menyelesaikan studi 6 tahun di pondok, saya kebetulan terpilih menjadi salah satu orang yang diutus oleh pondok untuk ikut kursus kaligrafi itu sendiri. Jadi saya tidak disuruh kuliah dulu, tetapi disuruh ikut kursus kaligrafi dulu oleh pondok, dikirim ke Jawa Barat di Sukabumi tepatnya. Nama tempat kursusnya itu LEMKA, Lembaga Kaligrafi Al-Quran. Kebetulan pimpinan dari pendiri LEMKA itu salah satu dosen di UIN Jakarta. Seperti itu. Kemudian 2011 saya ikut kursus, 2012 saya balik ke pondok, kemudian disuruh mengajar kaligrafi oleh pimpinan waktu itu dengan waktu pengabdiannya itu 6 tahun. Jadi saya dikasih pilihan mengajar dulu, terus sambil kuliah waktu itu. Jadi proses saya kuliah itu selesai kuliah saya juga selesai pengabdian di pondok pesantren tempat saya mondok dulu. Tapi saya juga sekarang masih aktif di pondok Hubulot, tapi tidak seperti di masa pengabdiannya saya. Kalau waktu pengabdian itu saya full time, setiap hari ada dan tinggal di dalam pondok. Tetapi kalau sekarang saya mengabdikan diri, menawarkan diri kepada ibu pimpinan di pesantren Hubulo untuk mengabdi 1 hari atau maksimal 2 hari saya bisa dipakai atau bisa mengajar di pesantren tersebut. Terima kasih. Oh gitu ternyata ya Ustadz. Ustadz, ada yang nanya nih Ustadz, permisi Ustadz izin bertanya dari awal pemula belajar kaligrafi itu sampai bisa menjual hasilnya itu kira-kira butuh waktu berapa lama ya Ustadz? Baik, kalau kita pengen menjual, berbeda dengan pengen belajar menulis. Kalau proses belajar menulis itu, prosesnya 1 tahun tidak cukup. Sampai sekarang pun saya masih terus melatih tulisan saya. Meskipun saya sudah beberapa kali ikut event MTQ itu sampai level nasional. Tetapi untuk kaidah huruf secara natural itu perlu dilatih. Dan waktunya tidak cukup untuk 1-2 tahun. Untuk proses menulis secara klasik ya. Kalau kita pengen membuat karya untuk pajangan dinding, 1 hari pun bisa jadi. Karena saya biasanya melatih siswa itu untuk bisa membuat karya yang siap tampil di rumah mereka itu bisa dikondisikan, bisa maksimal 2-3 hari karya itu sudah jadi karena dibimbing. Karena kita tidak lagi belajar bagaimana anatomi huruf, tetapi tinggal kita meniru karya-karya yang sudah ada, kemudian kita jiplak, kita jadikan karya dengan media yang berbeda. Umpama yang kita lihat dari karya-karya sebelumnya di internet berbahan kanvas, kita bisa mengubahnya menjadi gaya-gaya yang hurufnya timbul maupun media yang digunakan seperti akrilik, semen putih, atau pasir, dan lain sebagainya. Jadi proses untuk membuat karya itu kalau karya untuk pajangan
saya rasa tidak lama untuk belajar. Apalagi kita sekarang sudah banyak dan bisa mengakses tutorial-tutorial di YouTube. Tentu itu perbedaannya. Belajar kaligrafi klasik atau kita mau belajar membuat karya jadi untuk hiasan dinding. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Berarti masih pemula, terus pengen karyanya bagus, kita berarti perlu dibimbing ya Ustadz biar karyanya itu bisa maksimal kayak gitu. Dibimbing tidak juga, tetapi bisa kita membuatnya melalui tutorial-tutorial yang kita bisa lihat di YouTube. Itu juga termasuk bimbingan sih sebenarnya. Tapi kalau biasanya kalau kita belajar di YouTube itu tidak lengkap. Ada hal-hal yang perlu kita tanyakan, tetapi jawabannya lama, bahkan tidak dibalas kalau kita tanya di dalam di kolom komentar YouTube gitu. Tapi biasanya saya juga masih menonton YouTube untuk tutorial-tutorial membuat sesuatu. Yang lebih bagus lagi kalau ada panduannya, apa yang harus digunakan. Terima kasih. Kalau kalau tahun ini saya akan membuat praktek untuk siswa lagi di pesantren, medianya menggunakan kanvas dan media tulisnya itu akan menggunakan spon ati, spon karet, supaya ada unsur timbul atau 3D di media kanvasnya. Itu nanti akan dilaksanakan setelah hari raya. Hari raya itu anak-anak sudah masuk. Nanti ada jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Jadwalnya itu kita menyesuaikan dengan hari-hari mereka. Apalagi mereka itu kelas-kelas ujian. Dan karya itu menjadi hak milik sendiri oleh siswa tersebut. Karena kita kebetulan patungan untuk membuat karya dengan dana yang bersumber dari santri itu sendiri. Terima kasih. Ada lagi, Bu? Akhirnya kami bisa gabung nggak Ustadz untuk kegiatan santri tersebut? Bisa dan dengan tidaknya itu lebih bagus kalau praktek itu biasanya saya langsung di tempat. Kalau lewat media online begini agak susah. Agak susah, Bu. Kalau kecuali orangnya juga ikut serta dalam praktek, tapi agak kesulitan juga kalau bergabung di pesantren karena ya aturan di pesantren tidak sama dengan aturan dengan sekolah-sekolah lain. Khususnya di pesantren itu kita tidak sembarangan membawa elektronik atau seperti HP, meskipun guru-gurunya itu diperbolehkan. Tetapi untuk aksesnya agak sulit kalau secara online. Mohon maaf. Oh berarti Nah, ini ada
ada pertanyaan. Kalau mau datang langsung, melihat langsung bagaimana? Itu sangat diperbolehkan. Bisa bisa ikut serta. Pak Tapi kalau Wais untuk itu beliau pengen pengen ke pesantren, berarti kayak ada. ya, Oh, iya, Ustaz, bisa dilanjutkan. halo, Iya Ustaz. suaranya putus-putus ya? Oh mungkin jaringan saya Ustaz. Oh iya ya. Kalau tadi ada Ustadz Wais yang tanya kalau datang langsung, itu lebih bagus ketimbang harus eh, lewat online. Sementara saya menjelaskan juga prakteknya dengan jumlah santri agak banyak, tidak bisa berdiam diri di satu tempat. Maka itu salah satu jadi kendala kalau memberikan praktek atau panduan secara online. Kemudian ada yang tanya tadi saya baca karya karya kaligrafi yang berkesan. Salah satu karya saya yang berkesan itu karya yang saya buat 8 jam non-stop. Kemudian dalam urutan penilaian saya menempati urutan ke-7 se-Indonesia. Itu diadakan di Batam. Itu salah satunya. Itu tapi karyanya dalam event MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran. Salah satu yang berkesan. Kemudian ya karya-karya kaligrafi tentunya terpajang di rumah-rumah peminat kaligrafi. Tentu itu juga sangat sangat berkesan untuk saya sendiri. Kalau saya dalam event-event MTQ itu kebetulan saya ikutnya dari tahun 2012. Dari tahun 2012 saya tembus ke event nasional. Kemarin terakhir itu di Kalimantan. Dan dari 5 cabang yang diperlombakan di event MTQ sekarang, yang saya pernah ikuti itu dari cabang hiasan mushaf sama dekorasi. Kalau naskah, cabang kaligrafi kontemporer, kaligrafi digital, itu saya belum pernah ikut serta dalam lomba tersebut. Kenapa? Karena setiap bidang itu punya kelebihan dan kekurangan dari diri peserta itu sendiri. Baik, terima kasih. Ada lagi, Bu? Halo. Itu udah dijawab ya Ustaz?
Halo, Ya, halo. Ustadz Afwan, tadi yang nanya berapa persen keuntungan dari HPP itu dia terjawab belum ya Ustadz? Iya, 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 iya. Ya. Ah, berapa keuntungan dari HPP? HPP kan belum termasuk keuntungan. Maksudnya begini, HPP itu harga pokok produksi, itu harga bahan bakunya, termasuk juga ongkos jasanya, jasa jasa pekerja maupun kita melihatnya dari unsur seninya, mau kita nilai berapa atau mau kita beri nominal berapa terhadap karya yang kita buat. Tapi biasanya itu tidak ada patokan. Kalau saya sendiri biasanya saya mengkalikan 5 dari HPP. HPP ya, namanya nilai seni tanpa batas untuk harganya sih sebenarnya. Tergantung eh, peminat sama penjual menemukan titik impasnya atau titik kesepakatan yang disetujui. Ada juga karya-karya yang kita bisa lihat, karya yang sangat sederhana tetapi mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Apalagi seorang pelaku atau pembuat kaligrafi itu sendiri sudah ternama atau sudah terkenal dalam berbagai event maupun berbagai pameran yang diadakan. Mungkin begitu tanggapan saya. Kalau soal penetapan harga bakunya itu tidak ada patokan. Kalau secara teori banyak bisa kita temukan dalam teori-teori ekonomi, tetapi kalau khusus yang saya alami, khususnya di kaligrafi itu, kebanyakan pelaku-pelakunya menentukan harga sesuai yang dia inginkan maupun yang disepakati oleh konsumen. Mungkin seperti itu. Oke, baik Ustadz, mungkin dari ya, teman-teman peserta ada yang mau bertanya lagi. Suaranya putus-putus kata. Kalau sudah, iya tadi Ustadz suara saya putus-putus. Mungkin kalau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi atau ada lagi yang mau disampaikan Ustadz sebelum kita uh, berada di penghujung acara. Mungkin kata-katanya sebagai akhir dari pertemuan ini, biasanya kalau bulan puasa seperti ini biasanya orang fokus untuk latihan menulis. Kalau berminat untuk belajar kaligrafi yang klasik, karena ayat yang turun pertama itu merupakan ayat perintah untuk membaca. Tetapi tidak akan ada ayat yang dibaca kalau tidak ada tulisan. Dan tulisan itu sendiri bersumber salah satunya tulisan kaligrafi. Jadi ada pendapat lain bahwa seharusnya ayat yang pertama turun itu perintah untuk menulis bukan membaca. Karena tidak akan ada bacaan kalau tidak ada tulisan. Tapi itu hanya guyonan saja yang pernah saya temui. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya dan kembalikan ke moderator Ibu Anissa. Alhamdulillah tidak terasa sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Ustadz Amir Ngau atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan untuk kita di siang hari ini di Gorontalo.
Halo? Ya, halo. Ya. Semoga ilmu hari ini dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam mengembangkan kreativitas dan peluang bisnis di dalam seni kaligrafi tersebut. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil Alhamdulillah alamin. rabbil Sampai alamin. jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan wabarakatuh. keluar dulu ya ibu-ibu, mau di screenshot untuk foto bersama sebagai dokumentasi. Ibu-ibu bisa on cam sebentar. Yang belum on cam mungkin bisa on cam dulu untuk foto bersama. Mungkin Ibu Emi, Ibu Miske, Bapak Supatno. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.